Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun yang terjadi, apapun perbedaannya, sesama orang muslim, sesama warga Indonesia, bahkan sesama manusia, kita saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Semua keinginannya sama dan cita-citanya sama. Jangan perbedaan membuat kita bermusuhan lalu enggan untuk saling mendoakan. Saya agak senang membaca tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin karena masih dalam rangka menanggapi Gus Rumail Abbas, tetapi sepertinya sudah bergeser dari bicara masalah nasab. Karena sebelum tulisan ini, Gus Rumail itu sudah memberikan tanggapan kepada tulisan Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan mustahil Habaib sebagai keturunan Rasulullah. Lalu oleh Gus Rumail di pamitnya ngantor itu sudah diberikan sanggahan, diberikan istifham ingkari, mustahil. Artinya itu pertanyaan yang menafikan, bukan mustahil kan begitu. Lalu runut di situ Gus Rumail menjelaskan. Tetapi alih-alih Kiai Haji Imaduddin melanjutkan pembahasannya, artinya menyampaikan bantahan kepada tulisan Gus Rumail yang baru, justru ini Kiai Haji Imaduddin malah membuat tanggapan kepada Gus Rumail Abbas berkaitan dengan orasi atau mungkin materi diskusi beliau ketika sedang mengisi diskusi di Stai Al-Maliki di Bondowoso beberapa waktu yang lalu. Bicara tentang bagaimana status Belanda pada waktu itu, apakah sebagai negara yang sah, lalu di situ menyebut mentalitas imigran Yaman secara keseluruhan atau seperti apa. Lalu dinasihatilah dengan sepucuk surat cinta yang isinya adalah semangat nasionalisme, semangat merawat, semangat menjunjung kemerdekaan, semangat melawan penjajahan. Ya, saya kira ini sudah sebuah komunikasi yang mungkin maksudnya adalah sudah jangan bicara masalah nasab lagi. Bisa jadi begitu. Atau jangan-jangan mungkin sudah ada yang lebih urgen dari sebatas nasab, yaitu mentalitas orang-orang yang ada di Indonesia ini yang imigran atau apa tetapi tidak layak untuk dianggap layak ada di sini. Artinya secara mentalitinya tidak tepat. Mestinya mentalitas itu adalah mentalitas nasionalisme. Ada juga narasi-narasi Gus Rumail yang dikritik masalah Soekarno, masalah apapun dan apapun. Ala kulli hal, kalau Kiai Haji Imaduddin tidak menyampaikan tulisan terbaru lagi tentang bantahannya kepada tulisan Gus Rumail masalah nasab, mungkin secara tidak langsung ini sudah dianggap sebagai hal yang menuju titik selesai. Artinya pengkajian masalah nasab itu sudah masing-masing sajalah. Kiai Haji Imaduddin ya begitu, Gus Rumail ya begitu. Sebetulnya sejak awal saya sudah berpikir kalau risetnya Gus Rumail itu sampai ke mancanegara, sampai cari manuskrip ke sana ke sini itu hanya dalam rangka menjawab pertanyaan Kiai Haji Imaduddin, saya kira itu sangat disayangkan. Saya kira bukan itu. Artinya mungkin Gus Rumail memang mau meneliti sendiri, mungkin memang mau mengadakan penelitian, ya, mungkin memang mau menciptakan kajian historis. Jadi mau Kiai Haji Imaduddin menanggapi lagi atau tidak, ya itu sudah urusan lain. Artinya tidak lalu ini karena Kiai Haji Imaduddin sudah tidak menanggapi berarti Gus Rumail akan berhenti. Oh enggak. Karena saya masih ingat beliau itu sepertinya belum tuntas masalah pencatatan di abad kelima atau abad keenam. Jadi yang ditampilkan di tulisan-tulisan beliau, di narasi-narasi beliau itu sepertinya masih patahan-patahan puzzle saja. Sehingga masih lebih mengedepankan semacam analisanya, belum sepenuhnya didubbing atau dikokohkan dengan pembuktian secara fisik, entah berupa manuskripnya setelah direstorasi atau mungkin sudah ada beberapa manuskrip yang akan direstorasi. Artinya boleh jadi Kiai Haji Imaduddin ini sudah menganggap menurut dia sudah mustahil. Oke ya silahkan. Tetapi Gus Rumail itu akan tetap melanjutkan walaupun tidak dalam rangka menjawab Kiai Haji Imaduddin lagi. Sehingga Kiai Haji Imaduddin ini justru sudah memulai membuka tema pembicaraan baru walaupun dalam rangka tetap tidak sepakat
tetapi kemasannya ya kemasan hangat lah ya, sepucuk surat cinta, mengkritisi bagaimana ucapan-ucapan Gus Romel itu dianggap sepertinya kurang mewakili sebagai manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme, berjiwa harus mempertahankan bangsa yang dimiliki ini, bahwa siapapun orangnya kalau sudah menjajah tidak bisa disebut sah. Saya sepakat. Penjajahan itu tidak pernah sah bagaimanapun. Dan melawan penjajah itu seanarkis apapun tidak bisa dianggap sebagai pemberontakan atau dianggap sebagai anarkisme. Tetapi itu adalah melindungi hak-haknya sesuai dengan keadaannya. Ya ini kan masalah-masalah yang ya Allahualam ya lama-lama seperti YouTuber juga kalau ditarik-tarik ya. Artinya ada kaitan-kaitannya lalu dibidik di bagian yang tidak berpola di situ sebetulnya. Masalah imigran Yaman bisa berkaitan dengan keturunannya yang sekarang mencapreskan diri atau apa ya, semuanya bisa berkaitan. Tetapi saya menjadi mulai paham bahwasanya mungkin Kiai Haji Imaduddin sudah mulai selesai dengan kesimpulannya. Mungkin beliau sudah mulai tidak perlu lagi menanggapi apapun. Ya silahkan Anda teliti, silahkan Anda bantah, silahkan. Tapi menurut saya sudah selesai. Bisa jadi seperti itu ya. Apalagi sudah diberikan kata penutup oleh Kiai Haji Imaduddin ya di tulisannya itu bahwasanya DNA-nya memang sudah bukan DNA Rasulullah, dan kata Kiai Haji Imaduddin itu bukan DNA Sayyidina Ali lah, dan kata Kiai Haji Imaduddin itu DNA itu sangat presisi karena sudah menurut para pakar. Ya silahkan ya, silahkan. Apa-apa itu bisa berkembang, bisa berubah. Tapi memang kadang-kadang ada tahapannya. Berhenti dulu di tahapan ini, mungkin nanti akan berubah lagi, akan berkembang lagi. Tidak ada sesuatu itu yang tidak akan pernah berubah. Sebagaimana Kiai Haji Imaduddin dulunya percaya Ba'alawi itu adalah Bani Hashim, mereka dzurriyyah Rasulullah. Lalu ada kaul jadid, menafikan itu, mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Bahkan hatta kepada kesimpulan mustahil. Bahkan bukan hanya mustahil sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi orang-orangnya dianggap fiktif alias tidak ada. Ubaidillah, Alwi atau siapa yang mulai ada itu justru mulai dari Faqih Muqaddam. Ini adalah pembicaraan ilmiah, bukan 1+1=2 di mana semua orang bisa membuktikan secara akurat. Sekuat apapun masing-masing berargumentasi, mesti ada perbedaan, mesti ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Kalau menurut saya, kalau menurut kamu itu penting untuk memilih ikut siapa, silahkan. Kalau saya tetap ikut yang percaya, nggak apa-apa salah. Itu kan urusan saya ya. Saya meyakini mereka dzurriyyah Nabi. Saya tidak pernah ragu mereka bukan dzurriyyah Nabi. Mungkin saja saya salah ya, tidak apa-apa. Kamu mengatakan mereka bukan dzurriyyah Nabi, otomatis kamu itu menganggap mereka yang mengatakan dzurriyyah Nabi adalah pendusta, adalah pembohong. Mengatakan bukan yang aslinya. Berarti ketika kamu mengatakan mereka pembohong, mereka berdusta, ada potensi kamu menuduh. Bisa jadi kamu benar, tuduhan kamu benar, bisa jadi salah. Tapi kalau saya tidak ada potensi menuduh, karena saya hanya mempercayai apa yang mereka bicarakan, dan saya pun ada dasarnya, yaitu menurut berdasar kepada teori ilmu nasab. Ya kalau kamu juga punya dasar berdasarkan kepada tesisnya Kiai Imad, ya silakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sesimpel itu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.